Halo Sobat Dapur, kali ini saya akan memberikan resep fried chicken dengan 11 bumbu rahasia. Kalau pada video sebelumnya, istri saya yang membuat yaitu fried chicken dengan versi rumahan. Nah, kali ini saya akan membuat fried chicken pedagang yang menggunakan 11 bumbu rahasia. Rasa sekali bumbu rempah-rempahnya. Fried chicken ini tidak kalah dengan fried chicken warna laba. Yuk, kita langsung buat. Kita akan bumbukan ayam ini dengan bumbu marinasi. Bumbu-bumbu marinasi yang digunakan adalah 8 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh lada putih bubuk. Sebaiknya gunakan lada asli ya. 1 sendok teh kunyit bubuk. Bisa juga kita gunakan kunyit yang dihaluskan. 1 saset kaldu bubuk ayam yang 9 gram. Aduk-aduk sampai bumbu tercampur rata. Sambil sedikit diremas-remas ya, biar bumbunya meresap. Supaya bumbu marinasi ini benar-benar meresap pada ayam, sebaiknya disimpan dalam freezer selama 1 hari. Tapi kalau tidak mempunyai stok untuk digoreng saat ini, ya nggak apa-apa, tunggu saja 2-3 jam. Sekarang saya akan membuat tepung fried chickennya. Tepung yang saya gunakan adalah tepung protein tinggi. Sesuaikan dengan jumlah ayamnya. 1 ekor ayam, setidaknya kita membutuhkan 1 kg tepung. Tapi 1 kg tepung ini nggak akan habis untuk 1 ekor ayam. Pastinya ada sisanya. Dan sisanya ini bisa kita gunakan lagi. Tinggal diayak atau disaring. Kemudian kalau memang udah tinggal sedikit, kita tambahkan tepung yang sudah dibumbukan. Dan ini adalah 11 bumbu rahasia fried chicken. Di antaranya adalah oregano, crushed thyme, kaldu bubuk ayam, cabai bubuk, basil, bawang putih bubuk, lada putih bubuk, bumbu kari, lada hitam bubuk, garam dan mecin, serta soda kue. Pertama, kita masukkan 2 sendok teh bawang putih bubuk, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh mecin. Ini opsional ya, bisa juga tidak dipakai. 1 sendok teh lada hitam bubuk, 1 sendok teh lada putih bubuk,
1 sendok teh daun basil, 1 sendok teh oregano, 1/2 sendok teh krastime, 1/2 sendok teh bubuk kari. Sobat bisa beli di tempat bumbu-bumbu Padang, itu biasanya ada yang jual bumbu kari. 1 saset kaldu bubuk ayam yang 9 gram. Cabai bubuk, saya gunakan bon cabai. Setengah sendok teh ya. Satu sendok teh soda kue. Aduk-aduk sampai semua bumbu-bumbu tercampur rata dengan tepung. Sekarang kita buat air rendaman ayam saat penepungan nanti. Kita butuhkan 1 sendok makan susu bubuk. Bisa juga kita gunakan susu cair yang rasa plain atau yang tanpa rasa. Intinya kita gunakan susu. Campurkan ke 3 liter air. Kita aduk. Sekarang adalah saatnya penepungan. Masukkan 6 atau sampai 7 potong. Ya, tidak kita masukkan semuanya. Setengah dari bagian ayam. Kita aduk-aduk sambil sedikit diangkat. Jangan diremas-remas, ya. Proses ini adalah penepungan yang pertama. Setelah itu masukkan ke dalam air rendaman. Cukup terendam saja, tidak terlalu lama. Ini adalah perendaman yang pertama. Setelah semuanya terendam, ya, kita tiriskan. Masukkan kembali ke dalam tepung. Ini adalah proses penepungan yang kedua. Kita ulangi sambil diaduk-aduk, diangkat, jangan diremas-remas. Ya, dengan perasaan saja. Sambil kita lihat, kalau sudah kelihatan keriting, kita sudahkan. Artinya jangan terlalu lama juga kita mengaduk-aduknya.
dikhawatirkan nanti akan menggumpal. Ya, seperti ini. Kita masukkan kembali ke dalam air rendaman. Ini adalah proses rendaman yang kedua. Jadi 3 kali penepungan, 2 kali perendaman. Atau bisa juga sobat menggunakan 1 kali rendaman, 2 kali penepungan. Bisa juga seperti itu. Cuma memang hasilnya tidak terlalu keriting, tidak terlalu banyak. Ya, kita tiriskan lagi. Kita masukkan ke dalam tepung. Ini adalah proses penepungan yang ketiga atau proses penepungan yang terakhir. Kita angkat, putar-putar, kumpulkan tepung ke tengah, ya, sambil menggunakan piling. Sekiranya sudah terlihat keriting, ya, seperti ini, berarti sudah cukup. Jangan over. Jadi kalau over, dia hasilnya bukan keriting tapi jadi ngegumpal. Sekarang kita akan goreng. Yuk kita goreng. Pastikan minyak sudah panas 150 derajat. Bisa juga kita lihat atau kita tes minyaknya sudah cukup panas atau belum, yaitu kita taburkan sedikit tepung. Apabila tepung itu langsung terangkat dan langsung hilang, itu artinya sudah cukup panas. Ya, kita masukkan tepung ini, ayam yang sudah tepung ini ke dalam minyak yang suhunya 150 derajat. Usahakan suhu minyak itu stabil, jangan melebihi dari 150 derajat. Tujuannya adalah untuk memastikan bagian dalam dari ayam itu sudah matang. Karena kalau minyak terlalu panas, dikhawatirkan tepung bagian luar sudah agak menggosong atau sudah terlihat kering matang, tapi bagian dalamnya belum. Nah, ini harus kita hindari. Jadi yang paling penting di sini adalah usahakan suhu minyak itu adalah stabil. Kita bisa gunakan piling, kira-kira panasnya seperti apa, atau bisa kita gunakan termometer yang saya gunakan seperti ini. Kita bisa mainkan apinya untuk menstabilkan panas. Sudah mulai terlihat matang. Sedikit lagi kita angkat. Terlihat ya di sini crispy dan banyak keritingnya. Warnanya sudah kecoklatan. Saatnya kita angkat. Ya, perhatikan ya Bunda ya, itu suhu panas minyak itu tetap stabil di angka 150-an. Nantinya hasil dari gorengan ini bagian dalamnya kering, matang, dan bagian luarnya tidak terlalu gosong ya, artinya seimbang. Teknik
menggoreng seperti ini, inilah yang menjadikan fried chicken renyah, tahan garingnya sampai 1 hari. Karena dalamnya tidak basah, sehingga tepung yang sudah matang itu tidak jadi melempem. Jadi tetap direnyah. Oke, sekarang saya akan pajang ayam ini. Ya. Jadi ini hasilnya ya Bunda. Bunda yang ingin coba untuk buat keluarga atau untuk bisnis juga gitu ya, silahkan dicoba. Apabila ada yang belum paham dalam teknik ini, Bunda bisa komentar di channel YouTube saya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.